Halo, Assalamualaikum Bu Hermin, selamat siang. Bu ya, di sini saya ingin melakukan wawancara bersama Ibu terkait Ibu sebagai pemimpin dan bagaimana cara Ibu dalam rangka memutuskan atau memilih sebuah keputusan di mana keputusan tersebut terkadang itu berada dalam keputusan pilihan antara benar salah ataupun mungkin terkadang dalam pilihan yang dua-duanya benar, keputusan yang dua-duanya diambil secara moral itu benar namun saling bertentangan. Baik Bu, pertanyaan yang ingin saya ajukan yang pertama adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kasus dilema etika itu adalah kasus-kasus di mana dua-dua kasus itu secara moral itu benar Bu, tapi itu saling bertentangan. Ketika kasus yang bujukan moral itu adalah kasus yang dimana Ibu harus memilih sebuah keputusan di antara keputusan antara pilihan benar dan salah. Saya pimpin itu mengalami atau mendapatkan satu kasus yang berhubungan dengan sosial dan itu menyangkut anak buah saya. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah begitu. Kenapa masalah itu bisa timbul? Dalam peribahasa Indonesia itu kan ada api, ada asap, pasti awalnya kan ada api begitu. Jadi sebelum itu mencuat ke permukaan, pasti saya terlebih dahulu akan menyelidiki kenapa kasus itu terjadi. Yang pertama, saya akan mencari sumber-sumber terkait atau faktor-faktor yang menyebabkan kasus itu ada. Kemudian sebelum saya memanggil yang bersangkutan begitu. Jadi saya kumpulkan dulu informasi-informasi begitu. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi-informasi tersebut, kemudian yang bersangkutan itu yang melakukan tindakan sosial seperti itu mesti akan saya panggil secara pribadi. Tapi kalau seandainya sudah terjadi komunikasi antara saya gitu dengan bawahan saya, kenapa ini bisa muncul masalah seperti ini, misalkan seperti itu, mesti saya tanyakan dahulu sebelum saya mengambil keputusan. Jikalau masalah itu berat atau menyangkut tentang nama baik, otomatis hal yang pertama adalah saya musyawarahkan dulu kepada pihak-pihak terkait dulu begitu. Tapi kalau seandainya hanya masalah ringan-ringan saja, ya mungkin hanya sebatas nasihat atau peringatan, bisa dikatakan peringatan satu, saya peringatkan kepada anak buah saya bahwa hal tersebut tidak baik atau tidak baik itu akan saya berikan nasihat begitu Bu Indah. Nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Ya, saya tetap akan mengambil salah satu keputusan, di mana keputusan itu saya ambil setelah saya melakukan analisa. Setelah saya dalami itu masalah, baru saya ambil salah satunya yang memang benar-benar harus saya putuskan dengan tegas bahwa masalah itu selesai dengan konsekuensi tidak akan diulangi kembali oleh yang bersangkutan begitu. Dan itu menurut saya, keputusan saya itu saya ambil benar-benar saya lakukan untuk memberikan setelah keputusan itu saya ambil, saya informasikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya masalah itu setelah saya tanganin atau saya ketahui dan saya ambil keputusan kebijakan untuk menyelesaikannya, tidak ada yang keberatan antara si pelaku ataupun dengan anak buah saya yang lainnya begitu. Nah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pilihan mana dan setelah alternatif berapa yang lebih dominan dalam saya mengambil kebijakan. Dan yang terakhir adalah kebijakan apa yang harus saya ambil setelah saya melakukan langkah-langkah. Oke Bu, hal apa sih yang selama ini Anda anggap efektif ya paling efektif lah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang kedua
kedua pilihannya itu sebenarnya sama-sama benar gitu Bu. Pasti kalau setiap ini saya mempunyai masalah yang mungkin tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya perlu sharing, saya perlu cerita dengan yang saya anggap orang yang di atas saya begitu, hanya tempat curhat aja begitu, sharing gimana solusinya. Pasti saya selalu saya meminta pendapat dari orang lain begitu, tidak serta-merta saya putuskan sendiri, apalagi kan kita punya orang yayasan, pasti saya komunikasikan dulu dengan sesepuh yayasan lah begitu bahasanya. Ambil keputusan tersebut. Ya, yang pasti banyak Bu Indah, dari pengalaman dari penyelesaian yang masalah-masalah yang pernah ada yang saya alami dan yang harus saya putuskan, entah itu masalah berskala ringan atau berat atau bahasanya sulit atau tidak sulit, itu memberikan pengalaman tersendiri buat saya. Jadi setidaknya memberikan pelajaran buat saya bagaimana kedepannya jika saya nanti suatu saat menghadapi masalah-masalah yang sama atau lebih berat dari masalah yang sudah ada, setidaknya saya sudah punya landasan bagaimana cara saya bersikap dan menentukan kebijakan apa yang harus saya ambil dalam mengambil keputusan setiap permasalahan yang ada, begitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya dan terima kasih juga atas kesediaan waktunya. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.